Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alan Fitrananda dari Departemen Teknik Elektrootomasi dengan NRP 2040204040241030. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan refleksi mengenai bencana banjir yang sedang terjadi pada kemarin-kemarin, yakni banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam beberapa minggu terakhir ini, kita juga melihat bagaimana derasnya hujan, meluapnya sungai, sehingga tanah yang longsor menyebabkan kerusakan besar. Banyak rumah warga yang menjadi korban, eh, rumah warga hanyut, jembatan putus, lahan pertanian rusak, dan tidak sedikit masyarakat yang harus mengungsi. Bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga mereka. Tentunya saat pertama mendengar bencana itu, saya sangat sempat berpikir bahwa ini hanyalah musibah akibat cuaca ekstrim. Namun setelah membaca berbagai laporan dari para berita, saya mulai memahami bahwa bencana ini tidak berdiri sendiri. Curah hujan yang tinggi juga sering menjadi pemicu utama, tetapi kerusakan lingkungan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun menjadi alasan mengapa dampaknya bisa sedemikian sampai parah hingga meluap. Deforestasi, pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan dan lemahnya tata kelola kawasan lindung membuat daerah aliran sungai kehilangan kemampuannya untuk menahan dari air tersebut. Ketika permohonan ini juga hilang, tanah kehilangan penyangganya, sehingga air hujan tidak bisa langsung meresap atau langsung turun ke hilir dengan membawa material besar yang akhirnya terjadilah banjir bandang. Melihat semua itu, tentunya saya merasa bahwa bencana ini mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam mengelola lingkungan. Ketika kita berbicara tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita seharusnya menyadari bahwa alam adalah amanah yang dititipkan kepada manusia. Hutan, sungai, dan tanah bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga ciptaan Tuhan yang harus kita jaga. Kerusakan ekosistem yang terjadi mencerminkan juga bahwa kita kurang menjalankan nilai moral yang diajarkan dalam sila pertama, yakni yaitu rasa tanggung jawab spiritual dalam menjaga bumi. Dari sisi kemanusiaan yang merupakan inti dari sila kedua, bencana ini menunjukkan betapa rentannya masyarakat ketika lingkungan itu rusak. Orang-orang yang tinggal di daerah aliran sungai adalah pihak yang paling dirugikan banget. Padahal mereka bukanlah penyebab utama yang dialami kerusakan hutan maupun alih fungsi lahan. Kehilangan rumah juga tentu salah satunya, kehilangan mata pencarian, dan trauma yang dialami masyarakat jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil juga berada. Jika pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan keselamatan warga, maka nilai kemanusiaan itu secara tidak langsung telah diabaikan. Bencana ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya persatuan seperti yang tercantum pada sila ketiga. Kerusakan lingkungan di suatu wilayah bukan hanya masalah lokal, tetapi berdampak pada keseluruhan bangsa. Perlu ada kesadaran bahwa penjaga alam adalah tanggung jawab bersama. Upaya reboisasi, penguatan regulasi, maupun peningkatan edukasi yang harus dilakukan secara kolektif. Semangat persatuan tidak hanya terlihat dari solidaritas saat bencana, tetapi juga dalam kerjasama antar daerah dan juga antar lembaga untuk mencegah bencana hal yang serupa. Selanjutnya, sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan juga sangat relevan dalam konteks ini. Kebijakan pengelolaan lahan, kehutanan,
dan tata ruang seharusnya dibuat secara bijaksana berdasarkan data ilmiah dan mendengarkan suara masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan tersebut. Banyak keputusan yang merugikan lingkungan terjadi karena pendekatan top-down yang tidak mempertimbangkan perspektif dari warga lokal itu sendiri atau kajian ilmiah yang memadai juga. Sebagai mahasiswa ITS, saya merasa bahwa kemampuan teknik, data, dan sains yang kami pelajari memiliki peran besar dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan berpihak pada kelestarian alam. Dan ketika kita berbicara tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bencana ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat dan risiko pembangunan. Banyak keuntungan ekonomi dan dari eksploitasi lahan dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Sedangkan masyarakat kecil menanggung resikonya berupa banjir bandang, kerusakan rumah, dan penderitaan jangka panjang dari banjir bandang tersebut. Keadilan sosial seharusnya memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan, tidak merugikan pihak yang paling rentan, dan tentunya kita harus memberikan perlindungan yang adil kepada semua warga. Melalui refleksi ini saya belajar bahwa Pancasila bukan hanya pedoman moral di atas kertas, tetapi juga prinsip yang seharusnya membimbing kita untuk bagaimana sih cara kita untuk mengelola alam, membuat kebijakan, dan juga membangun masa depan. Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini mengingatkan kita bahwa ketika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan oleh semua orang dalam pengelolaan lingkungan, dampaknya sangat nyata dan juga sangat berat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Dan sebagai mahasiswa dan calon intelektual bangsa, kita juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk ikut berkontribusi dan dalam mencari solusi, baik melalui penelitian, teknologi, mitigasi bencana, maupun edukasi lingkungan. Kita juga harus mengambil bagian dalam menjaga keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Terima kasih, itu saja yang mau saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.